Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 1. Sekretaris Serba Bisa dan Bos yang Manja. Suara erangan saling bersahutan di dalam kamar pribadi bosnya terdengar di telinga Tessa sekarang. Hal itu sudah biasa dia dengar. Jika sudah begitu, Tessa segera mengambil headset dan memasangnya di kedua lubang telinganya. Dia menyalakan musik cukup keras, supaya suara laknat yang kerap kali dia dengar itu bisa terganti dengan alunan musik favoritnya. Tessa memejamkan matanya dan mencoba mengusir hal kotor yang ada di kepalanya. Tapi semakin dia mencoba mengusirnya, justru dia membayangkan Kinan, sang bos bercumbu dengan teman kencannya. Cek kapan dia akan berhenti melakukannya. Decak Tessa sebal. Bahkan minggu ini, dia sudah berganti pasangan 2 kali. Apa dia tidak takut terkena penyakit kelamin? Tessa menggerutu apalagi jika mengingat bahwa dialah yang membeli pengaman-pengaman yang dipakai Kinan. Beberapa menit kemudian, akhirnya Kinan keluar dari kamar pribadinya. Lelaki berusia 23 tahun itu sudah tampak rapi dengan setelan jas yang dia kenakan tadi pagi. Jadi berapa lama lagi? Tanyanya. Dia memang acap kali gugup jika ada rapat penting. Karena kredibilitasnya sebagai penerus perusahaan keluarga selalu dipertanyakan. Jabatannya yang seorang wakil CEO membuatnya harus membuktikan jika dia layak menjadi direktur utama selanjutnya. 10 menit lagi, bos. Jawab Tessa sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Syukurlah, aku tidak terlambat. Aku bermain cepat hari ini, ucap Kinan bangga. Tessa memutar bola matanya malas. Hanya kau yang mengurangi rasa gugup dengan bercinta, bos. Hubungan Kinan dan Tessa memang sedekat itu. Jadi Tessa tidak segan mengungkapkan apa yang ada di kepalanya, begitu juga dengan Kinan. Bagi Kinan, Tessa adalah bang aibnya. Karena Tessa tahu hal apa saja yang telah dia lakukan selama 3 tahun ini. Aku tidak mau dengan dia lagi. Kau harus memastikan jika dia tidak menggangguku ke depannya, perintah Kinan kemudian. Yang dimaksud dia oleh Kinan tentu saja wanita yang baru saja tidur dengannya. Pasti Kinan sudah bosan. Aku akan membereskannya, jawab Tessa yang selalu menuruti permintaan Kinan. Kalau begitu, aku ke ruang rapat duluan. Kinan berlalu keluar dari ruangannya. Sementara Tessa harus membereskan sampah terlebih dahulu. Tessa masuk ke dalam kamar pribadi Kinan dan melihat wanita kencan bosnya yang masih dalam keadaan bertelanjang. Silahkan pakai baju dan keluar, Nona, ucap Tessa berusaha bersikap lembut. Wanita itu melirik Tessa, gadis berambut pirang yang cantik. Kau sekretaris yang sering ada di majalah bisnis itu? Iya. Lebih baik kau segera mengundurkan diri. Saat aku menjadi istri Kinan nanti, aku tidak akan membiarkan satu wanita pun dekat dengan suamiku, termasuk sekretarisnya sendiri. Jadi, daripada kau dipecat secara tidak hormat, lebih baik
Kau mengundurkan diri dari sekarang. Wanita itu percaya diri sekali yang mana membuat Tessa terkekeh. Tessa kemudian mengambil sebuah tisu di meja. Dia berjalan menuju tempat sampah dan membuang tisu itu begitu saja. Bagi Bos Kinan, kau hanyalah seperti tisu itu, jadi jangan berhayal tinggi, Nona. Ucap Tessa begitu menohok. Aku memberimu waktu 5 menit untuk pergi dari sekarang. Lewat 1 detik saja dari waktu yang sudah aku berikan. Bodyguard yang akan turun tangan, tambahnya. Wanita itu tidak punya pilihan selain menuruti Tessa. Dia sudah tahu reputasi sekretaris itu bagaimana. Bahkan ada media yang menuliskan bahwa Kinan tanpa Tessa tidak ada artinya. Aku pasti akan kembali berkencan dengan Kinan. Dan aku pasti akan memintanya untuk memecatmu, ancamnya. Tessa tergelak mendengar ancaman konyol seperti itu. Sepertinya Bos Kinan akan berpikir 1000 kali lipat untuk memecatku. Karena semua aibnya ada di tanganku, setelah menyelesaikan urusan wanita kencan bosnya. Tessa menyusul Kinan ke ruangan rapat. Tapi saat dia sampai justru Tessa mendapati Kinan yang berdiri di depan pintu. Apa kau dari tadi hanya berdiri di sini, bos? Tegur Tessa. Kinan menatap ke arah Tessa kemudian menjatuhkan wajahnya di bahu sekretarisnya itu. Jika kali ini gagal lagi, aku pasti tidak punya wajah lagi di perusahaan ini. Jangan jadikan waktu lemburku sia-sia, bos. Kita sudah berlatih keras untuk rapat ini. Ide yang kita susun untuk proyek baru juga tersusun detail dan rapi. Jadi tidak ada alasan untuk mundur. Tessa mencoba menegakkan kepala Kinan. Kemudian Tessa memperbaiki rambut bosnya. Dia juga mengambil parfum dari kantong blazer yang dia pakai. Tessa menyemprotkan parfum itu ke jas Kinan. Buktikan kemampuanmu, bos. Tessa memberi semangat. Kinan tersenyum melihat Tessa yang selalu percaya akan kemampuannya. Akhirnya Kinan masuk ke ruangan rapat di mana semua jajaran direksi sudah menunggunya. Kali ini Gray, sang Daddy memberi kesempatan Kinan untuk memimpin rapat. Walaupun Kinan sudah gagal dalam proyek beberapa kali, Gray selalu memberi kesempatan pada putranya itu. Baiklah, kita mulai rapat karena pemimpin rapat hari ini sudah datang. Ucap Gray mempersilahkan Kinan memulai presentasinya. Kinan mengatur nafasnya kemudian berdiri dan mulai mempresentasikan proyek yang sudah dia susun bersama Tessa beberapa hari ini sampai mereka harus lembur setiap hari. Semua peserta rapat menyimak presentasi Kinan. Beberapa kali pemuda itu mengelap peluhnya. Di usianya yang masih terbilang muda, dia sudah mempunyai tanggung jawab besar. Gray memang langsung menarik Kinan ke perusahaan. Saat masih bangku kuliah, Kinan juga sudah bekerja di perusahaan dengan jabatan rendah hingga bisa sampai di titik ini. Itu semua Gray lakukan supaya putranya tidak bermain-main dan membuang waktu. Karena dia tahu betapa playboy-nya Kinan saat masa sekolah. Walau sampai sekarang dia belum bisa mengontrol Kinan yang sering berganti pasangan kencan. Gray berharap Kinan cepat sadar dan memikirkan masa depannya. Cukup menarik, bagaimana dengan yang lain?
komentar Gray dan menanyakan hasil presentasi Kinan pada peserta rapat lain. Semua mengangguk setuju karena ide pemasaran Kinan kali ini terbilang brilian. Terima kasih, saya akan mempersiapkan proyek kali ini dengan sebaik mungkin. Tidak ada kegagalan lagi dan kita semua akan untung besar, ucap Kinan percaya diri sekali. Tessa yang duduk di pojokan memberi acungan jempol pada bosnya. Akhirnya Kinan kembali percaya diri seperti biasanya. Aku tahu, kau pasti bisa, bos, ucap Tessa saat rapat selesai. Ini semua berkat kau juga, kau selalu membantuku selama 3 tahun ini. Sahut Kinan yang merasa jika Tessa ikut andil. Dalam semua hal pada dirinya setelah memasuki dunia kerja. Bukankah itu sudah tugasku? Sebagai imbalan, kau harus mentraktirku minum? Mari kita bersenang-senang malam ini. Kinan mengajak Tessa ke bar langganannya dan memesan minum. Untuk merayakan kerja keras mereka, bersulang untuk proyek baru kita, ucap Kinan. Tessa bersulang dan segera menegak minumannya. Tolong untuk malam ini kurangi mata keranjangmu itu, bos. Aku lelah karena lembur beberapa hari ini dan aku tidak mau direpotkan oleh urusan pribadimu. Ketus Tessa saat melihat Kinan yang mengincar mangsa baru. Lagi pula, apa kau tidak lelah? Kau selalu tidur dengan wanita yang berbeda. Bagaimana kau bisa melakukannya tanpa cinta? Apa senikmat itu? Cecar Tessa. Kinan langsung mengerutkan dahinya. Iya juga ya, aku belum pernah melakukannya dengan orang yang aku cintai. Bagaimana rasanya, ya? Bukan itu poinnya, bos. Kinan mengingat-ingat siapa cinta pertamanya dulu. Dia teringat akan masa-masa sekolahnya. Ada gadis yang sangat dia sukai, tapi gadis itu justru menyukai sahabatnya. Akhirnya Kinan berselisih dengan sahabatnya itu. Merasa tidak terima mulai dari situ Kinan mendekati gadis mana saja yang menurutnya cantik. Kinan mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Bahkan Kinan sering membohongi mereka supaya mereka mau berkencan dengannya. Tapi dari semua gadis itu sampai sekarang tidak ada yang benar-benar dia sukai. Saat Kinan lepas perjaka pun justru bersama wanita bayaran yang dia sewa. Hais, kau membuat moodku memburuk. Ucap Kinan yang merasa terganggu dengan pertanyaan Tessa. Lebih baik kita habiskan malam ini berdua tanpa memikirkan apapun. Usul Tessa yang terus meneguk minumannya. Kinan merebut gelas dari tangan Tessa karena dia tidak mau gadis itu mabuk. Sudah cukup, sepertinya hari ini kau cukup emosional. Aku tidak mau memikirkan apapun hari ini. Balas Tessa mengulang perkataan yang sama. Karena merasa suasana hati Tessa buruk, Kinan mengajak Tessa untuk pergi dari bar. Dia mengantar Tessa pulang ke apartemen yang selama ini gadis itu tinggali. Tessa. Panggil Kinan saat sampai di parkiran apartemen. Pada saat itu Tessa tertidur di mobilnya. Bangunlah, kita sudah sampai, tapi Tessa tidak juga bangun. Yang mana membuat Kinan mencari kunci apartemen dari tas Tessa. Setelah mendapatkan paskart apartemen Tessa. Dengan terpaksa Kinan menggendong gadis itu untuk memasuki unit apartemen.
Kau harus mengurangi berat badanmu. Keluh Kinan sambil memijit bahunya. Karena dia tadi menggendong Tessa seperti karung beras. Sekarang gadis itu sudah terbaring di sofa. Mungkin karena pengaruh alkohol, Tessa benar-benar seperti orang pingsan. Kinan ingin pergi tapi atensinya teralihkan dengan kertas yang dicoret-coret oleh Tessa di atas meja. Ternyata kertas itu adalah sebuah undangan pesta pernikahan. Pantas saja suasana hatinya buruk. Komentar Kinan saat tahu siapa yang mengundang Tessa. Albert, mantan pacar Tessa yang meninggalkan gadis itu demi wanita lain. Wanita kaya, seorang putri pengusaha yang bisa membuat status Albert terangkat. Cih, laki-laki seperti ini tidak pantas untuk kau pikirkan atau kau tangisi. Decih Kinan yang melempar kertas undangan itu. Tapi di detik itu juga, Kinan jadi berkaca dengan dirinya sendiri. Dan pertanyaan Tessa di bar tadi terus terngiang di kepalanya. Dasar brengsek. Kinan mengumpati dirinya sendiri. Akhirnya malam itu, Kinan memutuskan untuk menginap semalam di apartemen Tessa. Dia takut jika Tessa melakukan hal nekat seperti bunuh diri dalam keadaan mabuk. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ucap Kinan kemudian. Dia lebih memilih membawa Tessa masuk ke kamar. Kemudian dia sengaja mengikat tangan Tessa dan menyambungkan ikatan ke kakinya, jadi saat Tessa bergerak, dia akan tahu. Ini akan aman, gumam Kinan yang merasa idenya sangatlah cemerlang. Kinan kemudian tidur di samping Tessa tanpa beban. Saat tengah malam tiba, Tessa terbangun, gadis itu merasa haus dan pusing sekali. Cek ini pasti karena aku terlalu banyak minum. Tessa memegangi kepalanya. Tessa ingin turun dari ranjang, tapi dia merasa aneh karena satu tangannya terasa berat. Dan saat dia menoleh, Tessa terkejut bukan main ada Kinan di sampingnya. Kenapa bos playboy ini ada di kamarku? Gumam Tessa sambil berusaha melepas ikatan tangannya. Tapi belum sempat ikatan itu terlepas, Kinan tiba-tiba memeluk dirinya. Parahnya tangan Kinan meraba bokongnya. Mungkin lelaki itu menganggap Tessa adalah teman tidurnya. Bokongmu sintal, nanti kita main gaya katak bertelur, ya? Kinan mengingau dengan fantasi nakalnya. Keesokan paginya, Kinan terbangun dan kaget mendapati seluruh tubuhnya terikat. Dia jadi panik sendiri. Tessa, Tessa, teriak Kinan memanggil sekretarisnya itu. Tak lama Tessa masuk kamar dengan wajah masam. Sudah bangun, nyenyak tidurnya? Tanya Tessa penuh cibiran. Dia masih ingat jelas saat Kinan menggerayangi tubuhnya. Tapi dia memakluminya karena lelaki itu juga tidak sadar. Tessa mendekat dan membuka ikatan di tubuh Kinan. Seharusnya kau itu bersyukur padaku karena aku menyelamatkanmu dari ambang kematian. Kesal Kinan. Ambang kematian bagaimana? Tanya Tessa yang tidak mengerti. Mantan pacarmu itu menikah bukan? Aku takut kau bunuh diri. Kinan mengeluarkan yang ada di kepalanya. Astaga, jadi ini alasan kenapa kau bisa mengikatku semalam?
Dengarkan aku, Kinan Oceanhold. Aku bukanlah orang yang berpikiran sempit seperti itu. Aku adalah orang yang menghargai diriku sendiri lebih dari apapun. Tegas Tessa. Kinan menganggukkan kepalanya. Lega rasanya, aku tidak mau repot mencari sekretaris baru. Bilang saja kau ketergantungan padaku, bos. Bahkan pakaian d***mu, aku yang membelinya. Sindir Tessa. Ah, kalau itu, aku merasa malu membeli pakaian d***. Kinan memberikan alasannya. Yang malu seharusnya aku, bos. Kesal Tessa. Tessa melemparkan handuk pada Kinan dan meminta bosnya itu mandi. Mandi dan cepatlah pulang, bos. Untung hari ini weekend jadi kita libur kerja. Tambahnya, jadi sudah weekend, ya, di mana ponselku? Kinan mencari ponselnya dan melihat notifikasi grup chat yang mengajaknya untuk hangout. Karena sibuk bekerja dan mempersiapkan proyek, aku jadi melupakan kesenanganku. Mendengar itu, Tessa hanya bisa menghela nafasnya. Kinan memang akan serius saat bekerja. Tapi lelaki itu juga masih haus untuk bermain dan bersenang-senang. Orang kaya dari lahir pasti seperti itu. Gumam Tessa, sambil menunggu Kinan mandi dan bersiap. Tessa melanjutkan masakannya yang dia tinggal saat Kinan memanggilnya tadi. Tessa yang sudah biasa hidup mandiri begitu lihai mengolah makanan. Dia memasak 2 porsi untuknya dan juga Kinan. Bos, makanannya sudah siap, dan cepatlah pergi dari apartemenku. Ucap Tessa memanggil Kinan. Kinan terpaksa memakai bajunya lagi, dia berencana tidak pulang. Jadi dia harus meminta Tessa membelikannya pakaian dan juga baju. Aku tidak mau. Bersambung.